Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pengolahan data untuk mengecek asumsi-asumsi pada regresi linear berganda dengan SPSS. Berikut adalah ilustrasi contoh penelitian, yaitu manajer PT Maju Bersama dalam beberapa bulan gencar mempromosikan sejumlah peralatan elektronik dengan membuka outlet-outlet di berbagai daerah. Perusahaan tersebut ingin melihat apakah ada pengaruh biaya promosi dengan hasil penjualan dan luas outlet. Banyaknya outlet yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 15 outlet. Data dapat didownload di halaman berikut. Pertanyaannya, bagaimana mengecek asumsi yang harus dipenuhi pada regresi linear berganda menggunakan SPSS? Baik, silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian impor file yang telah didownload. Cara mengimpor file yaitu pilih menu file, kemudian pilih open, kemudian pilih data. Karena file yang akan kita import merupakan file Excel, maka terlebih dahulu pilih tipenya di sini, yaitu pilih tipe Excel. Kemudian cari file yang telah kita download di direktorinya. Misalnya di sini di download. Kemudian pilih file regresi linear berganda.xlsx. Kemudian open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian data telah berhasil masuk ke dalam SPSS. Perlu kita ketahui bahwa setiap kita memasukkan data ke dalam SPSS, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan variabel-variabel ini, yaitu variabel daerah, variabel penjualan, variabel promosi, dan variabel outlet. Silakan pilih variabel view. Di variabel view ini terdapat 4 variabel, yaitu daerah, penjualan, promosi, dan outlet. Tipe datanya untuk daerah tipenya adalah string karena yang diinput berbentuk karakter atau teks. Kemudian untuk penjualan, promosi, dan outlet, tipe data yang dipilih adalah numerik karena yang diinput berupa angka. Kemudian width di sini adalah banyaknya digit yang dapat diinput pada masing-masing variabel. Kemudian desimal menunjukkan banyaknya digit di belakang koma untuk variabel kuantitatif. Kemudian label di sini dapat digunakan apabila ingin memberikan keterangan pada masing-masing variabel. Berikutnya adalah value. Value ini digunakan apabila variabel yang kita impor merupakan variabel kategorik. Daerah merupakan variabel kategorik, maka value harus diisi. Akan tetapi pada variabel daerah ini kita tidak melakukan analisis terhadap variabel tersebut. Kita hanya menggunakan variabel penjualan, promosi, dan outlet untuk analisis berikutnya. Jadi value di sini dikosongkan saja. Kemudian untuk variabel penjualan dan promosi dan outlet merupakan variabel kuantitatif, maka value dikosongkan saja. Berikutnya adalah missing. Missing di sini untuk data hilang pada masing-masing variabel. Kemudian kolom ada lebar kolom pada masing-masing variabel di data view. Kemudian alignment di sini untuk posisi teks atau angka pada masing-masing variabel. Anda bisa memilih rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Kemudian yang paling utama adalah measure. Measure digunakan untuk menentukan skala pengukuran pada masing-masing variabel. Pada measure ini terdiri dari 3 pilihan, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Scale digunakan apabila variabel tersebut kuantitatif, kemudian ordinal dan nominal digunakan apabila variabel yang diimpor adalah variabel kategori. Karena daerah merupakan variabel kategori, maka kita pilih nominal atau ordinal. Karena masing-masing daerah tidak punya tingkatan atau urutan, maka kita pilih nominal. Kemudian karena penjualan, promosi, dan luas outlet merupakan variabel kuantitatif, maka kita pilih scale. Baik, setelah variabel didefinisikan, maka data siap digunakan untuk analisis berikutnya.
Selanjutnya adalah kita akan mengecek asumsi-asumsi pada regresi linear berganda. Yang pertama, skala pengukuran variabel dependen adalah kontinu, yaitu bisa interval ataupun rasio. Kita buka kembali aplikasi SPSS kita. Ternyata di sini skala pengukuran pada variabel dependen, yaitu penjualan, merupakan skala pengukuran kontinu, yaitu apabila dioperasikan secara matematik maka angka-angka ini memiliki arti. Berikutnya adalah terdiri dari dua atau lebih variabel independen dengan skala pengukuran kontinu atau kategorik. Kita lihat kembali di sini bahwa variabel penjualan ini dipengaruhi oleh dua variabel sebab, yaitu promosi dan luas outlet. Promosi dan luas outlet merupakan variabel independen. Jadi regresi berganda ini digunakan apabila variabel independennya lebih dari satu. Kemudian variabel-variabel tersebut boleh berskala kontinu ataupun berskala kategorik. Berikutnya adalah harus ada hubungan linear antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen. Jadi kita akan mengecek apakah ada hubungan linear antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu hubungan linear antara promosi dengan penjualan dan hubungan linear antara outlet dan penjualan. Yaitu kita bisa mengeceknya dengan cara membuatkan scatter plot, yaitu pilih menu Graph, kemudian pilih scatter plot, kemudian pilih simple scatter. Setelah itu klik define, kemudian masukkan variabel penjualan di sumbu Y dan masukkan variabel promosi di sumbu X. Setelah itu klik OK. Baik, inilah scatter plot antara variabel promosi terhadap variabel penjualan. Berikutnya adalah kita akan membuat scatter plot luas outlet dengan penjualan, yaitu dengan cara yang sama. Pilih Graph, kemudian legasi dialog, kemudian pilih scatter atau dot, kemudian simple scatter dipilih ini, kemudian klik define. Kemudian kita keluarkan variabel promosi, kemudian kita masukkan luas outlet di sumbu X nya, kemudian klik OK. Maka akan muncul scatter plot antara outlet dengan penjualan. Interpretasi masing-masing scatter plot ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk variabel promosi memiliki hubungan linear dengan variabel penjualan, yaitu terlihat bahwa data-data ini menyebar secara garis lurus ke atas atau secara linear positif yang bentuknya mengikuti garis ini. Kemudian untuk variabel outlet dengan penjualan juga memiliki kecenderungan hubungan linear, yaitu arahnya dominan ke atas mengikuti garis ini. Karena masing-masing variabel independen ini memiliki hubungan linear terhadap variabel dependen, maka asumsi yang ketiga ini terpenuhi. Untuk melihat hubungan linear, kita juga bisa mengecek dengan cara uji formal. Jadi ini dengan cara uji grafik. Untuk uji formal, silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya. Kita akan melihat keragaman masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen, yaitu silahkan dipilih menu Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih Means. Setelah itu masukkan variabel penjualan di kotak dependent list dan variabel promosi dan luas outlet di kotak independent list. Kemudian klik option. Setelah itu centang test for linearity. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Untuk melihat apakah ada hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen, kita bisa melihat pada tabel ANOVA ini. Penjelasan tabel ANOVA ini akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada tabel ANOVA ini kita bisa melihat nilai deviation from linearity-nya, yaitu dengan hipotesis seperti ini. H0 ada hubungan linear antara biaya promosi dan luas outlet terhadap hasil penjualan. Kemudian H1-nya tidak ada hubungan linear antara biaya promosi dan luas outlet dengan hasil penjualan. Untuk menerima H0, maka nilai signifikansinya lebih dari alfa.
Sementara untuk menolak H0, nilai signifikansinya kurang dari alfa. Ternyata dari hasil ini diperoleh bahwa nilai F-nya 0,206 dengan nilai signifikansi 0,969. Karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Artinya H0 diterima. Oleh karena itu, terdapat hubungan linear antara biaya promosi dan luas outlet terhadap hasil penjualan, sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data untuk mengecek asumsi skala pengukuran pada variabel dependen dan skala pengukuran pada variabel independen, serta langkah-langkah pengecekan untuk asumsi linearitas. Untuk asumsi yang lain, silahkan dipelajari pada video berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.